Iya kak, segi berapa itu? Di dalam surat An-Nisa ya. Anissa ya. Di dalam surat An-Nisa ya. Ayat Ya, surah 159. Anissa. Oke. 159. Iya betul. Oke. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini saksi tapi bukan hakim. Dari mana dapat Hmm. kata hakimnya? Coba dari awal bang, pelan-pelan bang. Nah, ini Akan turun menjadi kembali ke saksi bumi untuk terhadap menjadi. mereka. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan pada hari Iya, kiamat nanti di Isa dalam itu akan menjadi saksi. saksi. Apa Lalu ada hukumnya? di dalam hadis Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu dikatakan Iya. Isa akan turun dan mematahkan salib, membunuh babi dan Nah, itu menghapus. beda. Itu beda Itu gimana? konteksnya, bukan hakim. Beda ya? Tugas dia turun ke dunia. Yang pertama, Heeh. mematahkan salib. Makna mematahkan salib itu, Nabi Isa alaihissalam akan menghapus semua din. Semua yang mengaku-ngaku itu adalah agama. Sehingga yang ditegakkan di atas bumi ini hanyalah Islam. Seiring dengan itu, maka babi pun mati dengan sendirinya karena tidak ada lagi para pemakan B2. Karena orang-orang kafir yang makan B2 gitu loh. Itu maknanya itu gitu loh. Hmm. Kan yang makan babi itu kan, maaf cakap ya teman-teman Kristen kan, bukan kita kan. Hmm. Nah, yang terakhir itu untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu memang ketetapan Allah kan, dia yang akan membunuh Dajjalnya. Lain, Dinda Sagas. Ya pengen ngobrol-ngobrol tapi masih belum terlintasnya apa yang pengen ditanyakan lagi. Kalau Apalagi yang kita yang pertama bertanya mengenai gimana itu. kalau Untuk kita yang bertanya ke abang gimana? wah, saya juga kurang begitu paham, tapi gak apa-apa boleh coba ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya coba jawab. Oke. Menurut abang, apakah Tuhan itu maha 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 mengetahui? Iya bang, Oke. Dan apakah dalam pemahaman abang Yesus itu adalah Tuhan? iya bang. Oke, Yesus jika Tuhan. memang Yesus Tuhan, apakah Yesus tahu kapan hari kiamat akan terjadi? Secara makanya gini, sebelum pertanyaan itu masuk, kita harus cocokkan dulu siapa Yesus. Tapi tadi abang bilang Pemahaman kita Tuhan. betul Tuhan, tapi Heeh. juga dia datang sebagai manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dalam kondisi dia sebagai manusia, ada hal-hal yang dia tidak bisa menyampaikan kepada kita sebagai Enggak. manusia. Kalau memang Yesus Tetapi ini adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia, apakah ketika jadi manusia ini dia Tuhan? dia juga Tuhan, Ya tapi dia juga sudah, berarti dia manusia. harusnya maha mengetahui kan? Betul. Dalam Nah, kalau dalam memang dia kasus adalah Tuhan yang maha tertentu, mengetahui, apakah dia mengetahui kapan terjadinya kiamat? karena gini, ada dalam satu teks di dalam Alkitab bahwa hari kiamat itu hanya Bapa yang tahu. Jadi saya juga Lah, tidak mungkin bisa menjawab apakah Yesus tahu. Jadi oke, dari Bapak itu pertanyaan Tuhan abang bukan? di situ, ya, Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Bapa itu Tuhan, Bang. Nah, berarti bukan Yesus yang Tuhan, Bang. Bapak yang Tuhan. Nah, Karena makanya kan ternyata tadi Bapak sebelumnya yang kan saya maha bilang kita mengetahui. harus gini, Bang. Kalau bicara tentang pertanyaan tentang seperti itu akan mengarahkan kita kepada konsep tentang siapa Yesus, Bang. Ya, menurut Nanti abang kita akan siapa bicara Yesus? tentang Tritunggal lagi. Menurut Kita abang nih, akan terbawa. menurut abang siapa Yesus? Nah, kalau abang tanya dari perspektif kita sebagai agama Kristen, pemahaman saya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, Yesus adalah Nah, Allah yang jadi manusia. betul. Oke, Nah, kebanyakan oke. sih orang-orang mengklaim
Yesus itu sebagai orang Kristen menjadikan manusia menjadikan Tuhan. Jadi Oke. itu ada salah pahamnya di situ. Oke. Kalau menurut Yesus, Kesalahpahamannya kalau kita sebagai orang Kristen, ya kalau menurut Yesus, siapa Yesus? Siapa dirinya? Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Allah dari mulutnya, betul. Tetapi Nah, ketika Yesus eh, tidak pernah menyatakan dirinya adalah Allah, abang dapat informasi dari mana kalau dia adalah Allah? dari Alkitab, Bang. Dari Alkitab Nah, artinya begini, Bang. tapi Yesus Dari nggak pernah Injil, mengatakan dirinya Allah. betul, betul. Tetapi Abang gini, bilang Bang, dapat memang informasi di Yesus itu adalah Allah dari Bible. tidak secara langsung Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Begitu tidak pernah ada. Saya tidak tanya Tetapi sembah. Saya tidak tanya sembah. iya, abang kan tanya kan Yesus itu Allah di dalam Alkitab itu di mana gitu kan? Gini loh, gini loh, gini loh. Kita mulai ya, kita pelan-pelan ini ya. Di Sagas kita Hmm, pelan-pelan. Tadi di awal Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika saya tanya kepada Anda, betul. menurut Anda siapa Yesus? Oke? Nah, ketika saya tanya kembali, siapa Yesus menurut dirinya sendiri? Kan gitu? Ya, Siapa Yesus menurut dirinya sendiri? Jawaban abang apa tadi? Yesus pernah menyatakan dialah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah air. Banyak hal yang dia menggunakan sebagai sebuah metafora. Berarti dia tidak pernah mengatakan aku adalah Allah kan? Ya, betul. Sebab Nah, begini, ketika Yesus konteksnya aja begini, tidak Bang. pernah, sabar dulu, ketika Sabar dulu. Yesus aja tidak pernah menyatakan aku adalah Allah, Anda dapat Mm-mm. literasi dari mana mengatakan Yesus itu adalah Allah? Secara literal, ini saya jawab ya. Secara literal memang tidak pernah ada. Tetapi ada perkataan-perkataan Yesus, kenapa? Ada alasannya juga. Kenapa Yesus secara literal tidak pernah menyatakan dia Allah? Sebab pada zaman itu ya Yahudi ya, dia hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi yang sangat-sangat sakral dalam berbicara tentang Allah. Sehingga pada saat itu Yesus pun tidak akan pernah langsung mengakui bahwa akulah Allah. Oh, berarti dia Langsung takut. dilempari batu, langsung. Nah, itu tidak sesuai dengan Oh, misinya. iya berarti dia takut. Kalau dia mengaku dia adalah Allah, dia Bukan takut akan takut, dilempar. bukan takut gimana, tapi dari seperti kata halusnya ya dia berhikmat, Bang. Berhikmat itu artinya begini, Bang. Dia belum waktunya dia untuk menyatakan dirinya. Itu Karena dia yang takut lah bang, gimana sih? bahasa Abang bolehlah tergantung Abang yang mencernanya. Oh, dia takut ya. Dia Yang takut lah sowat berarti gitu sama kan. orang Yahudi. Masa seorang Bisa Tuhan itu takut mengakui dirinya takut. Tuhan kepada manusia? Abang jadinya arahnya ke situ. Tetapi bagi kita, pemahaman kita sebagai orang Kristen, Hmm. itu bukan karena takut, Bang. Dia bisa Jadi karena mendatangkan apa? segala. Hah? Dia itu Karena masih apa? belum waktunya untuk bersaksi tentang dirinya. Karena kesaksian yang dia mau itu bukan dia yang menyampaikan siapa dia. Ya itu asumsi bang. Itu Ya, asumsi. bukan juga. Karena Di gini mana dari literasinya kalau bukan perkataan-perkataan asumsi? Kalau itu bukan literasinya itu asumsi, adalah di mana Yesus mengatakan literasinya akulah tulis? jalan. Akulah Gimana? jalan, Bang. Akulah jalan. Saya nggak tanya jalan Sabar bang. dulu. Saya yang tanya itu Allah, bukan jalan. Iya, dari jawaban ini nanti Abang bisa berkesimpulan. Sekarang gini, Makanya Bang. dengarkan bang. Akulah Dengarkan hakim. bang Sagas ya. Dengarkan bang Sagas ya. Ini dengarkannya. Ini ilmu ya. Sebentar, Kekejian Bang. dari Sedikit aja teman-teman. saya. Sabar Sedikit dulu, aja sedikit. saya Nanti untuk saya lupa, melanjutkan Bang. sehingga jangan sampai melebar dulu. Sabar dulu, biar saya tanggapi sebentar ya. Ini ilmu Oke. ini, buat kita sama-sama ilmunya. Ya. Teman-teman Kristen sering mengatakan umat Islam ini comot-comot ayat. Padahal pelakunya kalian sendiri. Ketika Yesus berbicara dalam Yohanes 14 nomor 6, konteks dia berbicara itu bukan untuk orang Israel semuanya. Itu bukan untuk orang Kristen lagi, apalagi orang di luar dari Bani Israel, bukan. Itu komunikasi, dialog dia antara diri dia dengan Thomas. Karena di dalam nomor 13-nya, Yohanes 14 nomor 13, Thomas bertanya, siapakah engkau? Lantas satu seperti apa kami? Kata Thomas, itu bukan perkataan Yesus kepada orang umum. Aku adalah jalan dan kebenaran hidup untuk semua orang. Gak ada.
Baca di nomor 13-nya dulu, baru membahas 14. Tapi pendeta-pendeta di gereja selalu membaca di nomor 14-nya. Sehingga teman-teman Kristen itu seakan-akan mudah ditipu dan juga disesatkan oleh itu. Nih, ku kasih abang datanya di nomor 13-nya nih. Nih, itu pembicaraan Yesus bukan secara umum. Nomor 13-nya kita baca ini. Kata Yesus kepadanya. Kepadanya itu bukan Kristen, apalagi seluruh manusia, bukan. Nomor 15 ya. Nomor 5. Yohanes 14 nomor 5 sampai dengan nomor 6. Ini ayat pamungkasnya teman-teman Kristen. Karena dipotong. Ngambilnya dari nomor 6. Kata Thomas kepadanya, ini dialog antara Yesus dengan Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Oke, ini kata Thomas. Kata Yesus kepadanya di sini siapa bang? Thomas atau Kristen bang? Bang Sagas. Bang Sagas, di mute itu bang. Ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya ini ditujukan kepada orang Kristen atau kepada Thomas lawan bicaranya? Kepada Thomas. Kepada Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Ya, dikatakan Yesus kepada Thomas ketika Thomas mempertanyakan tentang kemana engkau akan pergi. Lalu dia lanjutkan bang, dalam Yohanes 20, dalam Yohanes 4 ya, 4 nih, nomor 22, kalau Yesus seperti apa yang kalian katakan, ya harusnya Yesus nggak berkata seperti ini. Apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus ini punya sesembahan bang. Dia hamba. Dia menyembah pada sosok lain, bukan menyembah pada dirinya. Kan jelas ini kan. Kata kami, kalau dalam pemahaman bahasa Indonesia, melibatkan si pembicara dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kami menyembah coba apa yang kami kenal, kata Yesus. Oke, lanjut lagi. Kalau kau katakan Yesus itu adalah Allah. Entar bang, ada sedikit garis bawain di ayat itu bang. Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Coba abang garis bawain sebentar aja. Iya. Bukan dari Kristen kan? Dulu sebentar. Iya, keselamatan dari bangsa Yahudi kan, bukan dari Kristen kan? Ah betul, dari bangsa Yahudi. Habis ya udah, setelah itu lanjutkan bang. Gini bang, yang kita percaya itu sebenarnya Kristen itu agama bang. Dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 4 nomor 22 itu? Gini bang, Kristen itu kan adalah sebuah agama bang. Istilahnya itu. Di mana bang Kristen itu dikatakan agama bang dalam Bible? Ya memang, makanya abang bilang, kenapa abang masih Kristen toh? Kristen itu agama sebetulnya. Kristen itu disebut dengan agama dalam Bible. Bukan, Kristen itu, abang jangan bertanya kayak begitu. Itu kan udah terlalu jauh lagi. Pembahasan kita kan inti Alkitab. Makanya gini. Abang jangan membangun narasi di mana narasi yang Anda bangun itu menghadirkan polemik baru. Ini dialektika. Abang bicara, kenapa Anda masih Kristen lah? Kenapa Anda masih Kristen? Kan bicara tentang agama lagi. Bang, dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus berkata, keselamatan itu datang dari Yahudi, bukan dari Kristen. Kenapa abang jadi Kristen? Sementara agama Kristen itu, kalau kau katakan itu Kristen adalah agama. Enggak, yang saya garis bawahi itu Yahudinya. Yang saya garis bawahi itu tuh Yahudinya, bang. Iya. Nah, kenapa dikatakan datang dari bangsa Yahudi? Sebentar, dalam Al-Quran dikatakan datang dari bangsa Yahudi juga keselamatan. Memang dia diutus untuk Yahudi. Sama enggak gitu? Jadi gini bang. Yahudi. Isa diutus untuk Yahudi. Keselamatan datang dari untuk Yahudi. Nabi Isa alaihissalam itu adalah keselamatan bagi bangsa Yahudi. Nabi Muhammad SAW adalah keselamatan untuk seluruh manusia. Di alam semesta ini Al-Anbiya 107. Tapi gini bang, di dalam amanat agung ya, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa itu bukan bicara tentang Yahudi bang.
Nah, jadikanlah semua bangsa muridku kan? Bukan Ya, jadikanlah semua bangsa Kristen kan? betul. Nah, kenapa Abang jadi Kristen? Saya tidak bicara agama, Bang. Dari tadi saya nggak bicara Ini agama. bicara apa Abang, ini? abang bukan bicara agama secara denominasi, secara struktural agama. Loh, Bukan, kita Kristen bicara itu bukan tentang denom, Bang. teologinya, ajarannya ini, Kristen Bang. itu sebutan, bukan denom. Protestan denom. Betul. Nah, Katolik denom, makanya abang denom. nggak usah bawa ke situ. Kita bicara, jadikanlah semua bangsa muridku. Lah, abang bilang kenapa kamu masih Kristen? Nah, Nah ini jadi iyalah, Bang. pembahasan berbeda. Ini semua bangsa yang kita bahas ini semua bangsa, bukan Kristennya. Menjadi apa, Bang? Semua bangsa dijadikan apa? Dijadikan Murid, Kristen apa jadi murid? murid, murid dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah ku ajarkan. Ya. Di situ tertulisnya, jadikanlah semua bangsa murid atau jadikan semua bangsa Kristen. Semua bangsa murid, Bang. Ini, Bang. Ini pembahasan agak berbeda lagi nih. Kita Nah, sudah tidak bicara tentang inti pembahasan kita sebelumnya loh. Kristen ini kan sebuah agama di mana yang Bang di Kristen itu dalam, dikatakan agama, Bang? yang diakui di dalam negara, agama Saya tidak Kristen. berbicara tentang agama. Saya tidak berbicara Oh, tentang oke, agama. Kita oke. berbicara Abang bicara tentang berdasarkan isi Bible kalian murid dan juga Kristus. literasi dari Yesus. Jadi gini, Bang, yang benar-benar adalah murid Kristus itu, itulah yang sesungguhnya yang disebut sebagai Kristen, Bang. Di mana datanya, Bang? Ya, semua orang yang, karena gini, akar kata Kristen itu kan pengikut Kristus. Di mana datanya, Bang? Datanya kan Arti kata Kristen itu itu pengikut udah Kristus. Di mana datanya? memang tidak tertulis di dalam Alkitab sebab begini, Bang. Aduh, aduh. Bang, jadi gini, Bang. Makanya gini, dari perspektif Islam seolah-olah agama Kristen itu harus tertulis di dalam Alkitab, padahal agama Kristen ini kan berdirinya tahun berapa? Sementara orang-orang pengikut Kristus ini itu sebelum ada agama Kristen itu mereka sudah ada. Mereka sudah ada sebelum agama Kristen lahir. Siapa yang sudah ada sebelum agama Kristen itu lahir? Pengikut Kristus, pengikut Apa? Yesus, murid-murid Yesus. Apakah Nah, di jadi antara gini, murid-murid Yesus ada yang menuhankan Yesus? Ada yang menyatakan dirinya Kristen di antara murid-murid? menyatakan Kristen itu sejak gereja Roma Katolik itu mulai berdiri, barulah Makanya, dengarkan Bang. dinamakan sebagai gereja Kristen. Makanya dengarkan Bang. Nah, Abang pada ngomong dari tadi awalnya asumsi saja. Sabar dulu Bang. Gantian kita Bang. Gantian Bang. bukan Abang asum, ngomong enggak, Abang ngomong dari tadi asumsi saja, tidak ada datanya, tidak ada ilmunya Abang ngomong. Dengarkan saya Bang. Kalau Abang percaya dengan Yohanes 4 nomor 22, harusnya Abang jangan Kristen. Abang harusnya jadi Yahudi. Karena di situ dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sementara kekristenan itu lahirnya bukan dari Yahudi, Bang. Kekristenan itu lahir dari Yunani, Antioquia. Dari orang Yunani, dari orang Romawi. Makanya kitab kalian itu, original teksnya itu dalam bahasa Yunani. Maka karena alasan itu, makanya saya tanya ke Abang, kenapa Abang masih Kristen? Kalau percaya dalam Matius 20 28 nomor 20 itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam literasi itu saya tidak berbicara tentang penambahan ayat nih ya. Di dalam literasi itu di kalimat berikutnya Yesus berkata, ya, ajarkanlah mereka melaksanakan apa yang kuajarkan kepadamu, apa yang kuperintahkan kepadamu. Kapan pula Yesus memerintahkan murid-muridnya ke gereja? Kapan pula Yesus memerintahkan murid-muridnya berdoa atas nama dirinya? Kapan pula Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk boleh makan babi? Kapan pula murid-murid Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak bersunat? Kapan pula Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah Dia? Kapan pula Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bernyanyi, berjoget-joget, bertepuk tangan untuk memuji dan juga menyembahnya? Kapan? Kan nggak pernah Yesus ngajarin itu. Dan semua sesuatu yang nggak pernah diajarkan Yesus itu ada pada diri kalian. Berarti kalian tidak mengikuti ajarannya Yesus.
Karena terima atau tidak terima, suka atau tidak suka teman-teman Kristen, ya, seumur hidupnya Yesus itu dia ke bait Allah, dia ke sinagoga bersama dengan murid-muridnya. Begitu, Bang. Silakan, Bang. Bantah dengan data lah, Bang. Jangan dengan asumsi diskusinya. Ya, ini abang kan bertanya, kenapa kamu masih Kristen? Saya bilang, seandainya nih pengikut Kristus dinamakan Islam, saya mungkin Islam, Bang. Bang, pengikut Kristus itu nggak pernah dikatakan Kristen, Bang. Mana datanya? Iya, Waalaikumsalam, Bang Jayi Aron. Bang. Jadi Kristen, Bang, Kristen tanya, adalah pengikut Kristus, datanya di mana? loh, sekarang ini aja Abang lihat semua agama Kristen itu memang pengikut Kristus. Bang Sagas, gini aja deh. Ya, Apakah Yesus kenal Kristen? Itu aja. ya tidak mungkin, itu pertanyaan lebih konyol. Nabi Muhammad mengenal umatnya, pasti mengenal. Apakah Ya, Yesus mengenal begini Ibu, pengikutnya? begini Ibu, makanya Ya, gini, jangan begini, saya Kristen bertanya. itu Apakah Yesus bukan mengenal sebuah agama, sebetulnya, Dengarkan sesungguhnya dulu. Kristen Nah, itu bukan agama. apa yang saya tanya itu aja kamu jawab. Apakah Yesus Boleh. mengenal pengikutnya? Yesus mengenal pengikutnya, Ya. di dalam keilahiannya dia mengenal. Berarti Yesus mengenal pengikutnya, di mana pengikutnya itu Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Ini bicaranya jangan melenceng ke kiri kanan, Bu. Oh. Kita bicara tentang apa? Begini Bang, biar tidak terlalu panjang ya. Coba Abang pakai logik dulu Bang. Apakah Nabi Muhammad SAW mengenal pengikutnya? Yes. Mengenal umatnya. Yang dimana Nabi Muhammad SAW beliau sholat, kami sholat. Berpuasa, berpuasa. Ya, Diharamkan makan babi, kami tidak Jadi- makan babi. Bersunat, bersunat. Nah, apakah Yesus mengenal pengikutnya? Yang dimana pengikutnya makan babi ke gereja, Yesus tidak makan babi, tidak ke gereja. Apakah mengenal? jadi ya gini, Pak. Saya jawab Apakah Ibu ya. mengenal Abang Sagas? Secara keilahian Yesus saat ini mengenal semua Apakah Yesus anak-anaknya. mengenal pengikutnya? Kalau Ibu tanya secara literal, memang tidak mungkin. Yesus beda dengan agama Islam. Ketika Yesus terangkat, barulah ada yang mengklaim kalian itu pengikut Kristus dan menamakan kalian ini adalah Kristen. Betul? Betul, Betul kan? betul. Betul, berarti itu sama sekali Betul, tidak mengenal betul. kalian. Hanyalah dari hadapanku, hai kalian si Bukan. pembuat kejahatan. Selesai sebenarnya. Itu tafsiran sabar dulu Ibu. yang di bawah, sebentar. Ini Bukan. kan sabar dulu. Enggak, Ah. kalau Anda bilang bukan terserah Iya, iya. itu urusan kau. Iya. Disapa dulu tamu barunya, nanti kita ngobrol. Ya, siap. Saya bilang sabar dulu. Ini ada tamu di bawah, mau saya sapa. Halo user 888. Sabar dulu Bang Sagas. Sebenarnya poinnya sudah dapat tadi tuh. Halo user. Jaringannya bagus. Ya, halo Bang. Halo, Ya, Bang Sagas di mute dulu. Ada bunyi suara apa itu? Halo user, ini laki-laki perempuan ya? perempuan Bu. Oh iya kakak. Kakak ini yang di Filipina ya? Iya betul Bu. Ya, tadi ada DM sama saya dari temennya atau siapanya itu? Ya kebetulan saudara teman tapi udah kayak saudara lah. Masya Allah. Jadi bagaimana kakak? Kakak selama ini apa ya? Ada diskusi offline sama teman-teman yang muslim lainnya. Dan sejauh ini menerima Ya. maksudnya sudah sebanyak apa? Memahami soal Islam. Sebetulnya saya mencoba memahami Islam itu sebenarnya ya dari online dan ya dari YouTube seperti itu dan
Sekitaran bulan kemarin adalah temanku datang berkunjung ke sini dan saya ada coba mengutarakan apa yang saya mimpikan. Saya sudah mimpikan sudah sampai ke 37 kali ya Bu ya. Sampai terakhir ya ada mungkin minggu kemarin juga ada sempat saya mimpikan. Sebenarnya saya sendiri Kristen ya. Saya bertanya pada saat itu pada saat kami itu harus menerima sakramen sidi, kami kan ada seperti katekisasi dulu ya di Ya, 3 bulan betul. sebelum menerima sakramen sidi. Nah, tapi pada saat itu saya mengalami sebuah pengalaman yang kurang enak ya. Saat itu dikasih kesempatan untuk bertanya, tapi ya tidak dijawab dengan baik ya dari pendeta kami. Nah, saya mempertanyakan masalah Tritunggal ya. Itu saya lupa, jujur aja saya lupa di kitab mana itu eh, ada itu tertulis kan Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga di Taman Getsemani. Dan pertanyaan saya itu dari saya remaja sampai sekarang, saya sudah umur 40 tahun ya, itu belum ada yang bisa menjawab. Dan kemarin ya alhamdulillah saya dapatlah sedikit jawabannya dari teman saya. Kebetulan dia juga muslim. Nah, terus saya bertanya dan mencari jawaban gitu loh. Ini kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Bapak itu siapa? Itu yang sampai sekarang saya tidak mendapat jawabannya gitu loh. Sedangkan kalau dibilang konteks Tritunggal, saya sendiri tidak terlalu paham ya sebenarnya. Tritunggal itu berarti Yesus itu menjadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan ya. Nah, di zaman modern sekarang itu kita bisa bahasakan apa gitu loh. Kita gampang aja lah mikir gitu loh. Masa satu orang bisa jadi 3 kepribadian? Itu yang sampai detik ini saya nggak masuk akal lah ya menurut saya. Nah, dan akhirnya Bu, saya dapat jawaban banyak dari video-video yang dibagikan teman saya, dibagikan ya saya